Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Ketemu lagi ya sama Ibu Della di pelajaran Matematika kelas 7. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bilangan bulat, yaitu tentang operasi bilangan bulat. Sebelumnya, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain tombol lonceng yang ada di sebelah kanan kamu ya. Yaudah, kita langsung ya. Operasi bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan bilangan bulat. Nah, sifat-sifatnya yaitu yang pertama komutatif. Nah, komutatif ini A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, 1 tambah 9 sama dengan 9 tambah 1. Artinya, nih, A ini itu adalah 1. Dan 9 ini adalah B. Berarti, kita balikan. 9 tambah 1. B tambah A. Tinggal dihitung deh hasilnya berapa. 10. Nah, terus contoh yang kedua. 8 tambah negatif 2. Berarti 8 ini adalah A. Negatif 2 ini adalah B. Berarti ini adalah B ditambah A. Nah, cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitungnya yaitu, kalau misalkan bilangan positif, kita ibaratkan kita itu punya uang. Sedangkan kalau negatif, artinya kita punya utang. Berarti kita punya uang 8. Tapi kita harus bayar utang dulu nih 2. Tinggal sisa berapa? Iya, berarti tinggal sisa 6. Nah, sama ya kayak gini. Kita punya utang 2, tapi kita punya uang 8. Berarti sisanya berapa? 6. Itu gampang ya. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, asosiatif ini rumusnya dalam kurung A tambah B tambah C. Nah, si A-nya ini dikeluarin. A tambah dalam kurung B tambah C. Hasilnya sama aja nggak ya? Kita lihat contoh soalnya ya. Nah, 5 tambah 7 tambah 3. Berarti 5-nya kita keluarkan dalam kurung, tambah 7 tambah 3 yang ada dalam kurung. Berarti cara ngitungnya gimana ya? Cara ngitungnya yaitu kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 7 tambah 3 berapa? 10. Ditambah 5. Tinggal tambahin deh. 10 tambah 5 berapa? Ya, 15. Contoh yang kedua. 8 tambah negatif 2 tambah 5. Berarti 8-nya kita keluarkan. Kemudian dalam kurung 2 ditambah 5. Nah, sekarang kalau kayak gini gimana? Sama ya kayak yang tadi. Berarti kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Sekarang, punya utang 2. Punya uang 5. Berarti tinggal sisa berapa? Iya, tinggal sisa 3. Ditambah yang ini. Tambah 8. 8 tambah 3 sama dengan 11. Gampang ya? Nah, sekarang ada sifat yang namanya identitas. Identitas itu, jika sebuah angka atau sebuah bilangan ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi, jika ibu punya angka A ditambah 0, sama dengan 0 ditambah A, hasilnya tetap A. Karena 0 ini yang disebut dengan identitas. Contoh, 4 tambah 0 sama dengan 0 tambah 4. Hasilnya berapa? Sama ya. Sama tetap seperti ini. A, berarti A-nya berapa? 4. Berarti ini hasilnya juga 4. Sekarang, punya utang 11. Dibayar 0. Berarti utangnya tetap berapa? Iya, tetap 11. Gitu. Nah, yang kemudian itu ada yang namanya inverse atau lawan.
Nah, inverse ini adalah kebalikannya. Jadi, jika ibu punya angka A, berarti kebalikannya adalah negatif A. Jika ibu punya uang negatif A, berarti kebalikannya adalah A. Contoh, 1 merupakan inverse penjumlahan dari negatif 1. Atau lebih singkatnya, 1 lawannya itu adalah negatif 1. Sekarang, negatif 5 berarti lawannya 5. Ingat ya, inverse ini adalah lawan atau kebalikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu adalah sifat pengurangan bilangan bulat. Nah, sifat-sifatnya apa aja sih? Ini ya, ini ada rumusnya yaitu A min B sama dengan A tambah negatif B. Jadi, kalau misalkan ibu punya uang A, punya utang negatif B, itu artinya adalah punya uang A dan ingin dibayar utangnya itu negatif B. Contoh, 10 dikurangi 4, nih, 10 ini A ya, dan ini negatif 4 ini adalah B. Berarti A dikurangi B, 10 dikurangi 4 sama dengan A tambah negatif B. Berarti 10 ditambah negatif B nih. Negatif B. 4 sama dengan punya uang 10. Punya utang 4, tinggal sisa 6. Sekarang contoh yang kedua. Negatif 3, negatif 1. Artinya, ini ya, ini A-nya. Sama seperti tadi, ini B. Berarti, negatif 3 ditambah B. Negatif 1. Ingat ya, negatif itu utang. Punya utang 3. Ditambah lagi, utangnya 1. Berarti utangnya semakin banyak apa semakin kecil? Iya, semakin banyak. Berarti utangnya bertambah. Jadi punya utang 3, ngutang lagi 1. Berarti dia utangnya adalah 4. Yang selanjutnya, ada yang namanya perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian dua bilangan yang sama artinya dengan penjumlahan berulang. Jadi artinya itu 4 kali 3. 3-nya dijumlahkan sebanyak 4. Jadi 4 kali 3 artinya 3-nya ada 4. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Tinggal tambahin berapa? 12. Sama ya. 5 kali negatif 6. Berarti negatif 6-nya ada 5. Negatif 6, negatif ditambah negatif 6, ditambah negatif 6 sebanyak 5 kali. Tinggal tambahin deh, hasilnya negatif 30. Nah, apa sih aturan perkalian dua bilangan bulat? Aturannya yang pertama, hasil kali dua bilangan yang bertanda sama. Jika tandanya sama, jika keduanya positif atau keduanya negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Contoh, 4. 4 bilangan positif atau negatif? Positif ya. 7 juga bilangan positif. Berarti ini positif dan ini positif. Hasilnya pasti positif. Sama juga dengan ini. Negatif 3 berarti bilangan negatif dikali bilangan negatif. Hasilnya? Ya, hasilnya pasti positif. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, itu hasil kali dua bilangan yang bertanda beda. Bertanda beda ya. Jika salah satunya positif dan salah satunya negatif, pasti hasilnya negatif. Contoh, nih, negatif 2 dikali 5. Ini bilangan negatif dikali positif, hasilnya pasti negatif. Nih. Sekarang, ininya positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya juga pasti negatif. Ingat ya. Selanjutnya ada
Pembagian bilangan bulat. Pengerjaan hitung pembagian merupakan invers kebalikan dari perkalian. Jadi, ini tuh adalah kebalikan dari yang tadi perkalian. Gimana sih maksudnya? Contoh, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Karena dibalikan ya, 2 dikali 5 hasilnya 10. Seperti itu. Contoh lagi, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Berarti 18 dibagi, atau ini ya, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi hitung-hitung aja, karena 3 dikali 6 hasilnya 18. Itu. Apa aja sih aturannya? Nah, aturan pembagian dua bilangan bulat adalah yang pertama, sama seperti tadi, hasil bagi dua bilangan yang bertanda sama. Dan yang kedua, yaitu hasil bagi dua bilangan yang bertanda beda. Kita masuk dulu ke yang dua-duanya tandanya sama. Jika keduanya positif atau keduanya negatif, hasilnya pasti bilangan positif. Contoh ya, 8 bilangan positif, 4 bilangan positif. Berarti 8 dibagi 4 hasilnya pasti positif. Ini juga sama. Jika keduanya negatif, negatif 20 dibagi negatif 2 pasti hasilnya positif. Beda sama yang ini, jika salah satunya positif dan salah satunya negatif, hasilnya pasti bilangan negatif. Contoh, 50 adalah bilangan positif, dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya pasti dia negatif. Sekarang ini juga sama, dia bilangan negatif, dibagi positif, hasilnya dia pasti negatif. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk kepada sifat-sifat operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, ini aturannya ya, ingat yang tadi. Jika operasi di dalam tanda kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nih, harus dibuat garis bawah. Itu jika ada tanda kurung, kalian harus kerjakan terlebih dahulu dengan mengikuti aturan A, B, dan C di atas. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Ya, pengurangan dan penjumlahan itu sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Mau itu penjumlahan dulu atau pengurangan dulu, pokoknya kalian kerjakan yang ada di sebelah kiri. Yang ketiga, itu operasi perkalian dan pembagian, itu juga sama kuat. Jadi, operasinya mau itu perkalian, mau itu pembagian, kalian kerjakan dulu yang terletak di sebelah kiri. Nah, sekarang, jika ada operasi perkalian dan pembagian, itu harus dikerjakan terlebih dahulu karena dia lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi harus ingat dikerjakan terlebih dahulu jika ada perkalian atau pembagian. Walaupun dia letaknya di sebelah kanan ya. Nah, supaya kamu lebih mengerti, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, ada contoh soal nih. Hitunglah hasil operasi bilangan berikut. Sama tidak ya hasilnya? Yang pertama ada 13 tambah negatif 6. Dan negatif 6 tambah 13. Sama nggak ya hasilnya? Kemudian, ada juga 4 tambah 15 tambah 2 sama tidak hasilnya dengan 4 dalam kurung 15 tambah 2. Oke, kita langsung bahas ya. Yang pertama, 13 tambah 6. 13 tambah negatif 6 berarti kita punya uang 13, kemudian punya utang 6. Tinggal sisa berapa? Iya, tinggal sisa 7. Sekarang yang kedua, nih. Sama tidak? Negatif 6 tambah 13. Kita punya utang 6. Punya uang lebih 13. Berarti sisanya adalah 7. Berarti dia ini hasilnya sama. Sifat apa? Ingat ya, sifat komutatif. Yang kedua,
4 ditambah 15 tambah dalam kurung negatif 2 sama dengan 19 tambah negatif 2. Dan nih, 4 tambah negatif 15 tambah negatif 2 berarti ini kita kerjakan dulu. 4 kita tulis lagi tambah punya uang 15 dibayar utang 2 berarti sisanya berapa? 13. 4 ditambah 13 berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 17. Berarti hasilnya ini adalah sama. Hasilnya yaitu, nah ini juga 19 tambah, ini belum diisi ya, 19 tambah negatif 2 hasilnya 17. Berarti hasilnya sama. Dia itu adalah sifat asosiatif. Kemudian kita masuk contoh soal yang berikutnya. Nah, di sini Ibu memiliki contoh soal 8 tambah negatif 3 tambah negatif 4 tambah negatif 7 ditambah 5. Hasilnya berapa? Ya, kita mulai ya, kita pembahasan. Caranya, nah, langsung ya, hasil dari negatif 17 dikurangi negatif 45. Berarti negatif 17. Ingat ya, kalau negatif tadi kali negatif hasilnya adalah positif. Berarti negatif 17 artinya sama dengan ditambah 45. Hasilnya berapa? Punya utang 17, kemudian dibayar 45. Berarti berapa sisanya? Ya, sisanya adalah 28. Seperti itu ya. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan hasil kali perkalian bilangan bulat berikut. Sekarang, ingat ya, tadi aturan yang tadi, negatif, ini negatif, negatif kali positif. Negatif kali positif hasilnya apa? Negatif. Tinggal kalikan 12 kali 4. 12 kali 4. Kalian sudah bisa ya yang seperti ini. 12 kali 4. Perkalian ke bawah. 4 kali 2. 8. 4 kali 1. 4. Berarti negatif 12 kali 4. Hasilnya negatif 48. Seperti itu. Sekarang ingat yang tadi. Ini negatif 12 kali 4. Oh maaf, sama ya ini ya. Harusnya ini negatif 12 kali min 4. Sorry, Ibu ganti ya. Min 4. Negatif 12 kali negatif 4. Berarti negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Berarti sama dengan positif. Sama hasilnya ya, 12 kali 4, 48. Tetapi karena dia positif, tidak usah kalian tulis positif 48. Langsung saja 48. Sekarang, negatif 12. Ini harusnya bukan negatif ya. Ini harusnya positif. Positif, ini tuh positif. Positif 12 dikali negatif 4. Ini harusnya negatif 4. Sekarang
Positif kali negatif, hasilnya negatif. Berarti 12 kali 4 adalah 48. Seperti itu. Sekarang hasil dari negatif 15 kali 6 tambah 30 dibagi negatif 2. Caranya gimana ya? Caranya itu adalah kita kerjakan dahulu. Lihat di sebelah sini. Ini kan ada perkalian, ini ada pembagian. Berarti kita kalikan dulu, karena perkalian dan pembagian itu sama kuat. Berarti kerjakan dulu yang sebelah kiri. Kita kerjakan dulu yang ini ya. Berarti 15, negatif 15 kali 6. Berapa di sini? Negatif 15 kali 6. 6 kali 5, 30. Simpan di sini 3. 6 kali 1, 6. Tambah 3, 9. Berarti di sini, karena ini tadi negatif ya. Negatif kali positif itu negatif. Berarti negatif 90 ditambah 30 dibagi negatif 2. Positif dibagi negatif berarti hasilnya negatif 15. Berarti sama dengan, tinggal ini, negatif 90 ditambah negatif 15. Artinya dia punya utang 90, kemudian utangnya nambah lagi 15. Berarti utangnya semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar. Berarti negatif berapa? 105. Seperti itu. Oke. Sekarang contoh soal nih. Soal mulai ke soal cerita. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah negatif 5. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Besar kenaikan suhu pada ruangan tersebut adalah, caranya, rumusnya itu adalah kenaikan suhu sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Sekarang, suhu akhirnya berapa? Nih, ini ya, mula-mula. Berarti ini adalah suhu awal, negatif 5. Dan kemudian naik menjadi 20. Berarti ini adalah suhu akhir. Berarti suhu akhir adalah 20 dikurangi negatif 5. Jangan lupa ya, ini negatifnya harus diikut sertakan. Berarti artinya dia 20 dikurangi negatif 5. Ingat yang tadi, bahwa negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Artinya dia 20 ditambah 5. Berapa? 25. Seperti itu. Lagi, sebuah kuis berhadiah terdiri atas 20 soal. Penilaiannya yaitu nilai 5 untuk setiap jawaban yang benar. Ingat, 5 adalah untuk jawaban yang benar dan negatif 2 untuk setiap jawaban yang salah. Apabila 12 soal dijawab Jahran dengan benar dan yang lainnya salah, nilainya Jahran berapa? Oke, kita masuk ke pembahasan. Nilai adalah banyaknya soal yang benar. Ingat, di sini soal yang benar itu tadi 5. Berarti kita kalikan 5. Kemudian ditambah banyaknya soal yang salah. Karena di sini negatif 2, berarti kita kalikan negatif 2. Tinggal kita isi. Sama dengan banyaknya soal benar. Berarti soal yang benar itu ada berapa? Di sini sudah diketahui bahwa soal yang sudah dijawab adalah 12 soal yang benar. Berarti 12 dikalikan 5. Ditambah banyaknya soal salah dan yang lainnya salah. Berarti kalau 12 soal yang benar, sedangkan semua soal ada 20, berarti dia
yang salahnya ada 8. Dikalikan negatif 2. Tinggal kalikan 12 kali 5 berapa di sini? 12 kali 5. 5 kali 2, 10. Bawa 1, 5 kali 1, 5. Tambah 1, 6. Berarti 12 kali 5 adalah 60. Ditambah 8 kali negatif 2. Ingat ya, positif kali negatif hasilnya negatif. 8 kali 2, 16. Berarti artinya punya uang 60, kemudian dia ngutang 16. Sisanya adalah ya 44. Seperti itu. Ya, akhirnya semua contoh soal sudah dikerjakan. Oke, good job. Thank you ya. Thanks for watching. Jangan lupa ya, like, comment,